hijau. Ya, hijau ya. Sehingga gubah di Madinah itu warnanya adalah hijau, disesuaikan dengan warna yang disenangi oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang disenangi sama Nabi warna merah. Warna merah itu sebab merupakan lambang neraka katanya. Kurang disenangi ya. Diharapkan enggak harus hati-hati, jangan salah memahami ya. Syadidu bayar thiyab artinya pakaiannya putih banget, benar-benar putih dah ya. Syadidu sawadi syar. Nah, udah gitu di samping putihnya luar biasa pakaiannya, syadid sangat-sangat sawad. Sawad itu artinya hitam. Sawadi syari artinya hitam rambutnya. Rambutnya benar-benar hitam itu orang yang datang menghadap kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu di samping itu la yura alaihi atharus safar ya. Tidak terlihat bekas perjalanan yang melelahkan, tapi kelihatannya itu orang seger banget. Walaupun begitu, yang lebih aneh lagi, la ya'rifuhu minna ahadun, tidak ada yang tahu akan si lelaki tadi di antara kami yang sedang ngumpul banyak banget. Satu orang pun tidak ada yang mengenal orang tersebut ya. Ini adalah cerita Sayyidina Umar bin Khattab yang mana beliau menceritakan apa yang terjadi dengan sama-sama disaksikan oleh khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah adalah junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas ya. Ini laki-laki datang rada-rada aneh. Anehnya nomor satu, ya Allah itu warna pakaiannya putih banget. Kemudian lihat rambutnya hitam banget ya. Kalau sekarang mungkin pakai sampo ya, tapi itu kan belum ada. La yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat kecapean, nggak kelihatan capek. Cuman yang aneh la ya'rifuhu minna ahadun. Itu orang nggak ada yang kenal di antara kami. Kelihatan begitu rapi, nggak jauh-jauh amat datang, tapi satu di antara kami yang ngumpul saat itu nggak ada yang tahu kepada manusia itu, kepada laki-laki tersebut. Terus masih ada keanehan ya. Hatta jalasa, sehingga itu si laki-laki apa yang dilakukan? Jalas. Arti jalas adalah duduk ya. Duduknya itu mendekat banget ila Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduknya sangat-sangat dekat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking dekat Nabi asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dengkul ya. Saking dekatnya asnada itu menyenderkan, atau bahasa yang lebih enak nempelin. Saking dekatnya itu orang nempelin kedua belah dengkulnya ila rukbataihi, kepada dengkul baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Jadi ditempelin. Bayangin saya gimana kan saya duduk nempel ke dengkul saya. Yang lain pasti nanyakan, ini orang siapa ini? Aneh banget, dasar Sayyidina Umar orangnya begitu. Apa gua kemplang orang? Tapi belum ada izin dari Nabi.
Tapi ngelihat tingkah lakunya kok aneh ya. Apa tadi putihnya kebangetan pakaiannya, kemudian rambutnya sangat-sangat hitam. Ini mah udah banyak cahaya ini mah. Tinggal ngaramin cahayanya aja di surga. Kemudian udah gitu, walaupun asing kagak ada yang kenal, tapi itu orang nggak kelihatan perjalanan jauh. Ditambah duduknya nggak kayak orang. Kita mah sama Nabi betul berhati-hati. Dia mah malah dengkulnya diadu sama dengkul Nabi. Tapi Nabi nggak marah, dia manusia. Ini orang kan begitu. Nah dulu yang udah tahu jangan buka dulu rahasia. Kalau udah tahu duluan kan nggak lucu. Coba suruh nonton sinetron yang udah 3 kali nonton. Ya ini bosen lah. Oke ya. Sehingga aku tadi asnada nyenderin, apa namanya, nempelin rukbatai kedua dengkulnya, dengkul si rajul. Nah, ya, domir yang pertama ke rajul, domir yang kedua kepada baginda ya. Ila rukbatai kepada dengkul baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih adakah keanehan? Ada. Lihat sama ibu bapak. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Wada'a artinya naruh ya, meletakkan atau membiarkan. Kaffaihi ini kaf. Telapak tangan karena dua jadi kaffaini. Asalnya kafun satu kafani. Ya akufun kalau jamaknya akuf ya. Wa wada'a kaffaihi dan meletakkan itu si rajul, itu si laki-laki akan kedua belah telapak tangannya ala fakhidaihi atas kedua belah pahanya. Nah, di sini ada apa pendapat ulama yang berbeda. Dengerin orang yang pernah haji nahu nih ya. Kaffaihi kepada rajul haknya, ala fakhidaihi juga kepada rajul ya. Ada yang bilang fakhidaihi kepada haknya ke Nabi ya. Jadi kalau yang pertama itu orang itu laki-laki yang tadi datang rada aneh, naruh kedua belah telapak tangannya ke pahannya sendiri. Kalau yang kedua ke paha baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngerti Pak Gopur ya? Jadi tergantung ngembaliin domir. Ngerti nggak sih domir? Tergantung ngembaliin kata gantinya. Terus sekali lagi biar nggak salah paham. Wa wada'a dan naruh itu laki-laki kaffaihi akan kedua belah tangannya ala fakhidaihi. Nah ini nya. Yang pertamanya hanya ke rajul, ke laki-laki. Kalau sebagian ulama lagi naruh pahanya bukan paha rajul, paha Nabi, paha baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Kalau yang pertama ya saya berdiri mana berdiri. Jadi coba sini Antoni duduk. Nah coba praktekin yang pertama. Nah gitu tuh. Sini Ali bangun. Kalau yang kedua bukan begitu. Ini tangan Ali megang, ini dua-duanya Ali lagi. Ya ampun kebetulannya. Gimana? Yang pertama, nah yang kedua, ya begitu. Mau lebih cenderung kemana? Kalau saya kayaknya ke hati lebih akrab gitu ya. Udah Pak Ustadz Tawan ngerti ya, bisa nungguin ya.
Yang lain tidak ngerti kan? Itu kan tambah untuk Sayyidina Umar tambah aneh. Ini anak kok enak aja gitu. Tahu sendiri Umar dalam hatinya udah itu di tafsirnya di syarahnya Sayyidina Umar udah lain lagi hawanya. Ini anak apa dibiarin apa ditegur ini, tapi Nabi kok diem aja gitu. Segala apapun Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak pernah melewati apa yang diinginkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat cerita yang ramai, ada Yahudi kencing di masjid. Kencing di masjid dalamnya. Jangan-jangan Umar bin Khattab, Aminuddin Hasan bisa gerak gitu. Walaupun jalan masih kencing di masjid. Tapi kata Senaman berperang juga nih, tapi ada Nabi enggak. Kalau Nabi tidak mengizinkan aku untuk bertindak, aku tidak akan bertindak. Itu keistimewaan sahabat terhadap junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bagaimana ya Sayyidina Umar hanya taslim, hanya bisa menerima apa yang jadi keputusan daripada baginda. Udah begitu masih ada keanehan ya. Keanehannya apa? Pertanyaan. Wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Kelihatan enggak? Ya kalau kelihatan, kalau nggak kelihatan ya bikin layar lagi sendiri. Wa qala dan berkata, siapa yang berkata? Ar-rajul ya. Rajul yang tadi datang syadid bayadih thiyab, syadid sawadi syar, la yura alaihi atharus sabab wala ya'rifuhu minna ahadun ya. Yang julusnya, yang cara duduknya asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ila fakhidaihi. Nah gitu ya. Kemudian nanya, ya Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kan rada aneh ini ya. Mana ada keterangan. Tidak nadahu bi ismihi ma'a qawlihi ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Ada ayat yang mengatakan jangan memanggil baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti manggil orang biasa ya, harus pakai kesopanan. Tidak ada yang menyebutnya Muhammad kecuali orang yang tidak berakhlak ya. Nah, sementara di sini itu laki-laki manggil Nabi seenaknya ya Muhammad, padahal dalam Quran nggak boleh manggil Nabi. Paling tidak kalau memanggil beliau harus sopan ya, Sayyidina, Nabiyina, Rasulullah, Habibullah. Ya, seperti para ulama ngarang maulid ya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib. Kemarin saya ngomongin kalau pengen besok maulid masih ada kesempatan. Muslimah Al-Barakah. Tuh di mana? Di RT mana Mas Edi? RT 1. RT 1 RW 3 RW Jangal ya. Penceramahnya baru muncul itu siapa? Abdul Fattah. Abdul Fattah.
Ini aku kiri pengen ini yang jelas pengen masuk pengen besek lah ya. Itu besek bukan ledek, besek dunia, besek akhirat. Mana? Ya saya walaupun diserang penyakit kayak begini, besek mah penuh. Amplop juga penuh. Subhanallah ya. Mana apa Abdul Fattah? Ridho. Abdul Fattah. Terus sekolahnya siapa? Satu Nurmansyah. Nurmansyah. Terus udah itu aja ya. Ridho. Makanya Al Barokah. Nanti saya lagi cerita Maulid ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salatullah alaika. Nggak ada ya Muhammad kan? Ya Nabi, ya Rasul, ya apa ya Habib, ya Nabi, ya Rasul, ya Habib. Apalagi kesananya anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta bahus suduri ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Bener 7:30. Saya ngatur dokter marah. Anta syamsun, engkau adalah matahari. Anta badrun, engkau adalah bulan purnama. Anta iksir, engkau adalah sesuatu yang mahal ya. Anta nusrahus sudur, engkau bisa menjadi penyebab orang-orang sakit jadi sehat. Amin. Orang-orang yang punya kebutuhan tercukupi, yang punya kesulitan dimudahkan oleh Allah dengan berkah baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah lewatin aturan dokter. Setengah jam. Wa qala ya Muhammad, maka berkata si rajul, wahai kekasih Allah, Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa katanya? Akhbirni 'anil Islam. Tolong kasih tahu saya bagaimana sih sebetulnya Islam itu. Tuh, kan pertanyaan, setiap pertanyaan pasti kepengen tahu kan isinya. Nah, dijawab sama baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan. Sudah saya tambahin wa anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Oke, sehati. Udah nanya kan? Wahai dan apa namanya maunya, kata anak sekarang kasar ya, maunya ya Muhammad kasih tahu aku dong tentang apa anil Islam.
dari Islam yang sebenarnya bagaimana kan gitu. Ya dijawab sama begini ya, yang kita alhamdulillah udah hafal semua ya. Antuqimus antashhada an la ilaha illallah. Ayo bareng al-islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nah dijawab sama Nabi yang pertama ya syahadatin ya, syahadatin. Kalau di Jawa itu ada sekaten ya, itu dari syahadatin ya. Syahadatun satu, syahadatani dua. Sementara syahadatin ada dua, menyaksikan Allah itu satu dan baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah ya. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kamu sekarang harus bersaksi. Bersaksi akan apa? Yang pertama bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dan juga kamu bersaksi yakini bahwa baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah adalah utusan Allah. Jadi enggak lebih ya, hanya utusan Allah. Jangan sampai di antara kita apa yang diperingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali ya. Madda'at sunnasara fi nabiyhi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaqini ya Rabbi bil Mustafa tinggalkan apa yang menjadi pengakuan orang-orang Nasrani ya. Apa pengakuan orang Nasrani? Saking memuliakan Nabi Isa. Nabi Isa padahal adalah Nabiullah, kalimatullah alqahu ila Maryam ya. Saking berlebihan dalam cinta kepada Nabi Isa, mengatakan Isa itu anak Allah. Itu nggak boleh anak Tuhan. Kalau kita kan udah dikasih patokan qul huwallahu Allahus lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya. Tapi saudara-saudara kita yang sama-sama cinta kepada Nabi Isa, jadi bahasa anak sekarang lebay. Saking cintanya apa Nabi Isa nggak tanggung-tanggung mengatakan anak Tuhan padahal Allah lam yalid wa lam yulad. Begitu kira-kira ya. Jadi di sini dijelaskan Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya udah saking maulangan ya. Wa tuqimus shalah. Dan kalau memang benar Anda seorang Islam, tuqimus shalah. Apa tuqimus shalah? Bukan ngerjain tapi mendirikan sholat ya. Lain antara ngerjain, saya sering ngasih perumpamaan. Kita punya teman lagi bangun rumah. Pas kita ke rumahnya, pada bantuin dah. Kita ke rumah seseorang ternyata lagi bantuin bikin rumah ya. Pok kemana abang? Lagi ngerjain rumah si fulan, ngerjain ya. Lain dengan lagi ngediriin rumah.
Kalau ngerjain walaupun hanya satu sendok, sekedar satu paku ya berhaklah ngopi ya. Sebab udah ngerjain. Sementara yang punya rumah menyediakan kopi ini buat yang ngerjain. Kalau yang ngediriin yang punya, beda nggak ngerjain sama ngediriin? Ya beda. Kalau ngerjain cuma modal minjem palu sama paku kan gitu ya. Kalau ngediriin kudu punya semen, kudu punya pasir, kudu punya, ya udah banyak lah, nggak usah lewat, ya udah lewat jamnya ini, ya udah lewat jamnya. Jadi akhirnya di sini dikatakan tuqimus shalah, ya, kudu mendirikan sholat. Aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya. Aqimis sholat, dirikan olehmu sholat. Sebab kalau kamu sudah sama-sama mendirikan sholat, akan ada efek yang kamu rasakan. Tanha, kamu jadi malas berbuat fahsya, berbuat kejelekan, kamu malas gara-gara berkamalah mengamal tadi mendirikan sholat, ya. Wal mungkar, dan melakukan mungkar juga akan merasa enggan kamu berkah daripada kamu mendirikan sholat. Sekarang kebanyakan sholat mah sholat, nggak tahu sholatnya. Sholat mah sholat, tapi sholat ngomongin orang. Sholat mah sholat, kadang-kadang ya udahlah macam-macam. Berarti tukim belum terlaksana, ya. Mendirikan itu ya kudu ngerti syarat sholat, rukun sholat, segala macam yang berkaitan dengan sholat. Oke, ya, singkat aja, ini udah waktunya. Waktu tias zakat, dan mau kamu mengeluarkan zakat, ya, zakat yang ramai di kita duit dah. Kalau punya duit berapa? 100 juta ya, karena 80 juta keluarin 2% setengahnya. Kalau udah nisab, kalau udah nisabnya 80 juta dah. Kemudian haul udah setahun harus keluar, ya. Memang rada-rada waktu ngeluarinnya itu zakat rada berat, tapi abis keluarinnya enak, lega, ya. Ngerti lega. Insya Allah pemikiran jadi dikasih lega oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada yang bisa saya sharing, yang saya bisa bagikan. Kemudian yang berapa itu? 1, 2, yang ketiga zakat, ya. Wa tasuma Ramadan, ya. Dan yang keempat mau berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Besok ketemu dengan bulan Ramadan, dan kita bisa berpuasa di siang hari, malam harinya kita bertarawih dengan izin Allah, ya. Kemudian yang berikutnya wa tahujjal bait. Bait di sini Baitullah, bukan bait yang di Cirebon sama yang di Kediri, ya. Kan ada pemahaman ramai, nggak usah ke Mekah, mau ngapain lo? Jauh amat, cukup ke Zaitun, cukup ke Cirebon, cukup ke Kediri aja. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Bait di situ adalah Baitullah, ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Makkah mubarakan wa hudan lil alamin. Otomatis ini statota, ya. Kalau kamu mampu, kalau nggak mampu nggak wajib, ya. Minta mampu dulu sama Allah, baru laksanain. Ini kadang-kadang rancu, ya. Ya kalau saya bicara jujur, jangan-jangan pergi haji. Itu mamanya si Mela kan rada enak hidupnya. Kenapa? Karena karpetnya baru. Jangan rame-rame biar ditambahin, ya.
Alhamdulillah kemarin seorang gadis ya, anak dari teman saya yang mudah-mudahan sekarang sudah di alam barzakh, diampuni dosanya Allah ya, Bang Gemi namanya, punya putri namanya Dian ya. Tahu itu bagi karpet tapi gak bagi duit sama saya. Ini di karpet minum apa kalau nggak ada kopi kan nggak enak kan? Beliin karpet yang mana? Ini apa ini? Iya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan mendapat balasan yang timbal dari Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan tujuannya Dian dikabul sama Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Amin. Yuk balik pelajaran biar selesai ya. Kalau nggak selesai minggu ini ya Ahad yang akan datang insyaallah banyak umur. Sehat lagi ya. Kemudian mana tadi? Wa tahujjal bait. Berhaji engkau ke Baitullah. Di mana Baitullah? Ya, di Mekah, nggak ada duanya udah ya. Kita di ayatnya inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah. Itu Bakkah itu artinya Mekah ya. Lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Kemudian ini istata'in, jika istata'ta mampu Anda ilaihi untuk sampai ke Baitullah sabilan perjalanannya ya, bukan ongkosnya tapi perjalanan. Kalau cuma ongkos kan banyak yang punya, tapi perjalanan lebih luas lagi. Arti perjalanan apa? Buat ongkos ada, kendaraannya siap, untuk di sana ada, untuk yang ditinggalkan di rumah juga ada, untuk balik dari sana agar nggak mengganggu ibadah juga ada, kesehatan memungkinkan. Kemudian satu lagi keamanan, sekarang kan lagi dunia kurang aman, keamanan memungkinkan. Itu baru dikatakan ini istata'ta ilaihi sabila, bukan sekedar punya ongkos ya. Jangan sampai kita nyari ongkos nyakitin perasaan orang. Ada punya ponakan juga deh, kan ada ya. Dua ya, dulu yang diterusin mungkin sekarang. Udah paham ya, udah paham. Nggak sulit amat ini pelajaran udah berulang ya. Kemudian apa tadi? Qala sadaqta. Qala ngomong itu rajul tadi yang nanya. Wahai baginda Rasul, kasih tahu dong Islam, dijawab mana nih? Pas dia dijawab, coba jawabnya. Ya saya nggak berani mengatakan ngeselin. Ente bener banget. Ternyata dia ngomongin. Ente bener banget ngomong ente, jawaban ente tentang Islam. Kata Sayyidina Umar, ini siapa? Nanya kayak mau tahu tapi ternyata bener. Kayak ngajarin. Bang, tahu nggak anak Ustaz berapa? 13. Ya bener ente. Jadi jangan anak kalau begitu. Paham nggak sih? Ini orang nanya tapi ujung-ujungnya ente bener ngejawab lah. Kata si Umar, ini orang diapain budaya? Kan budaya. Bapak tahu Sayyidina Umar, di samping setan takut sama Sayyidina Umar, sering cerita saya waktu hijrah orang-orang pada ngumpet sama Allah disuruh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu rada beda, malah naik ke gunung. Nantinya
luar biasa lagi. Di antara kalian orang Mekah siapa yang kepengen bininya jadi janda? Ya, ngomong aja mati. Kepengen bininya jadi berarti mati. Ada lagi, atau kalau kepengen anaknya jadi yatim, artinya apa? Kalau kata kita mau pengen mati ya jangan ngadepin rumah. Ini mau pakai anaknya pengen jadi yatim, bininya pengen jadi janda, ngadep ke Umar di gunung ini, duel kita adu kekuatan luar biasa dia. Mudah-mudahan masih ada tuh orang-orang yang begitu, yang siap membela Allah, membela agama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Fa'ajibna, ajib apa ajib? Itu ada apa namanya? Kemarin mah ada tulisan kotak itu ajib ya. Apa ajib? Kaget, terheran. Heran. Gua kalau bahasa kita mah heran bagi orang nanya tapi dibenerin siapa sesungguhnya. Nah sekarang kita giliran bongkar siapa sebetulnya. Cuma karena udah jam 8 mungkin ya mungkin apa namanya untuk mengetahui siapa sebenarnya ini yang nanya. Insya Allah Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah hasilkan maksud dan tujuan kita yang baik, membahagiakan kita dunia dan akhirat. Insya Allah ketemu lagi ketemu lagi minggu yang akan datang fi sihhatin wa lutfin ma'af ya Allahumma inna nas'aluka ya Allah antarzuqana salihah, antarzuqana tayyiban wa antasta'milana salihah birahmatika ya arhamar rahimin wa antus'idana fi dinna wa fi dunyana wa fi akhiratina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala